Kesedihannya tuh dirasa tuh udah dari kecil, paranoid ya, overthinking, membantu orang tua seperti apa, membantu adik-adik ke depannya gitu loh. Takut akan sakit, kematian, beban overthinking, dan juga beban di keluarga menjadi sebuah tanggungan yang sangat berat sekali dirasakan oleh Kak Rima. Dan sebuah pengalaman trauma masa lalu ternyata menjadi trigger berat yang akhirnya menyebabkan semuanya. Mari kita pelajari terkait dengan bagaimana Kak Rima membuang semua beban emosi keluar dari tubuh fisiknya. Nah, kecil itu sering melihat kayak orang tuaku bertengkar. Aku tuh tak tertekan gitu loh. Terus dari kecil itu apa-apa itu mau beli itu sepatu gitu tuh harus separuh uangku separuh orang tuaku. Kan itu tanggung jawab orang tua, semua kebutuhan kan harusnya ditanggung oleh orang tuaku gitu. Nah, itu apa-apa kadang tuh kita sendiri gitu. Oke, jadi merasa apa-apa jadi harus sendiri, padahal sebenarnya itu Ya, harusnya orang tua yang penuhi gitu ya. Karena ya, itu kan kebutuhan dasar gitu ya. ya. Nggak seharusnya gitu gitu loh Coach. Kadang kita ngerasain gitu sih. Kalau dulu kenapa aku harus sekarang menuhin kalau dulu nggak dipenuhin. Ya jadi kita bergerak dari keharusan jadi beban buat kita. Ya jadi kayak ibaratnya pikiran sadar kita tahu itu tanggung jawab obligasi yang diberikan oleh society bahwa semua orang mengharuskan anak itu harus berbakti sama orang tuanya. Surga di telapak kaki ibu. Jadi harus biayain, harus kasih ini, kasih itu segala macam. Tapi di saat dulu misalkan mereka nggak melakukan seperti itu kepada kita, ibaratnya tanggung jawab kita kenapa harus dipenuhin kalau tanggung jawab dia tidak dipenuhin. Apakah seperti itu yang dirasakan? Iya. Jadi akhirnya konfliknya di situ ya. Karena merasa sedih dulu mau beli apa-apa aja separuh uangku gitu. Tapi kenapa sekarang kok aku harus biayain semua? Nah jadi kita masuk mode transaksionalnya kita. Ya, jadi beban tersendiri dalam anak buah saudara kita nih seperti ini. Nah ini kita coba lepaskan dulu supaya rasanya lebih ringan. Nah, ringan. Oke, coba dicek lagi apa yang tersisa. Masih disediain tuh gini kok. Setelah lulus SMA bekerja itu kak mudah banget gitu loh Kak. Mendapatkan rezeki itu ya mudah. Pas corona itu habis buat pengobatan corona. 1 tahun kemarin itu baru sakit GERD. Terus itu pengobatan terus, sama itu pengobatan kan butuh biaya. Aku usaha salon, aku pinjam modal bank gitu. Gimana aku nanti buat melunasinya, gimana masa depanku kalau aku gini terus, gimana pokok overthinkingnya ke masa depan. Aku ini kenapa sih? Jadi sedih gitu loh, Bud. Kok hidupku bisih gitu, minum obat pusing. Nah itu tuh aku sampai ngap, badan itu lemes, terus sampai ngap, nggak bisa napas gitu loh, ngap-ngapan. Oke, saya coba bantu lepaskan ini lagi. Nggak ada, ringan. Oke, mantap. Biasanya Kak, orang kalau punya kecemasan itu dia karena survival mode-nya itu aktif banget. Survival Ya, mode itu adalah ketakutan untuk kayak masa depan, takut mati, takut sakit segala macam. Nah, itu biasanya muncul karena kejadian di masa lalu yang membahayakan. Kapan Anda pernah ngalamin mungkin kejadian yang membahayakan? Ada yang ingat gak? di masa lalu tuh waktu SD, SD itu pernah ditabrak, kan jadi trauma itu. Hmm. Terus waktu SMP, aku nabrak, sampai aku tuh dibawa puskesmas itu pakai mobilnya polisi itu. Ketika ingat lagi pernah ditabrak, rasanya apa yang muncul? Takut. Oke, so aku coba lepaskan dulu. Nggak, nggak.
Nggak ada sih Kut. Aman? Nggak bingung. Nggak mikirin apa-apa Kut. Beneran nggak ada. Nggak ada yang dipikirin. Kosong aja gitu ya. Iya. Kok gini? Ya emang begitu kalau emosinya dibuang ya. Jadi dia emang kayak hilang gitu aja tiba-tiba tuh kok udah nggak ada lagi. Iya benar. Malah nyari nggak ada. Mana nih emosinya? Oke. Bagaimana bicara tentang tanggung jawab orang tua? Harus membantu orang tua, membantu adik. Ya, mampu. Mampu ya bantu, nggak mampu ya udah. Oke. Dan nggak dijadikan beban, bukan berarti kita nggak membantu. Ya, tapi melakukan bukan dari sebuah beban, tapi anggap aja itu sebagai sebuah rasa syukur yang bisa disyukuri gitu. Ketika kita bisa bantu, Tuhan kasih kita titipan, kita bisa bantu mereka, itu kan sebagai sebuah ya kebahagiaan gitu, kegembiraan yang bisa kita lakukan. Ya. Walaupun misalkan dulu mereka mungkin nggak berlaku sebagaimana yang kita harapkan dulu, cuman ya itu dulu lah udah. mungkin gara-gara didikan itu juga kita jadi bisa mandiri, bisa berbisnis, bisa apa, karena udah biasa dari kecil tuh apa-apa ya untuk upaya usaha gitu kan. Ya. Orang tua saya tuh udah melakukan sesuai kemampuannya dia gitu. Apa mungkin orang tua saya juga memiliki memendam bebannya sendiri gitu. Ya. Yes. Dia memperlakukan anaknya tersebut seperti itu gitu. Ya. Biasanya memang mereka juga punya aturannya sendiri soalnya kan. Dilepasin cuma tarik nafas. Nah ternyata sekarang kayak nggak ada tuh loh. Di sini tuh kayak nggak ada. Biasanya emang beban emosi kalau intens ya terus dibuang, dia kayak ringan, kosong space-nya. Tadinya pakai masker tuh sesek, begitu dibuka tuh kayak akhirnya bisa nafas lagi. Ya benar. Sekarang kalau inget lagi berita penyakit segala macam, gimana rasanya? Tadi ngomongin itu Kak, sensasi itu Kak, di badan tuh kayak lemes. Sekarang ngomongin penyakit biasa aja. Oke. Berarti sebelumnya juga yakin nggak percaya ya atau gimana? Iya, awalnya itu kayak apaan gitu loh. Lebih karena nanyanya apaannya. Ya. Oke. Pernah coba alternatif lain nggak buat nyelesain persoalan overthinking ini? Aku sih ikut grup NC gitu. Ada kelas advan. Kayak aku malah terbebani, kayak banyak informasi. Nah, banyak belajar itu mah bikin pusing, bikin kayak bingung aku tuh harus gimana, hidup harus gimana gitu loh. Makan segini jam, kita tuh harus memikirkan yang positif. Nah, sedangkan pikiran kita kan ada sisi negatif, sisi positif. Nah, ketika aku memikirkan hal negatif itu aku menjadi takut. Nah, itu kayak berlawanan gitu. Kita ya memang harus positif, tapi pikiran negatif itu kan tetap ada gitu ya kan. Yes, memang yang utama adalah membuang penyebabnya ya, karena ya itu tadi yang saya bilang munculnya bisa macam-macam. Nah aku nggak tahu sih ini bawa sampai mana Kak, karena kan balik lagi yang kemarin saya bilang staging permanen itu ya adalah pertama dramatic shifting, itu ada titik saat beban emosinya hilang lepas dari dalam tubuh fisik yang kayak Kakak rasain tadi. Gimana rasanya? Oh ya lo udah gak ada. Tadinya kan baru mikir aja ngomongin orang sakit, ada yang tetangga kenapa langsung gitu, rasanya udah gak enak. Nah kalau sekarang kan udah santai aja misalnya. Nah berarti itu udah bebannya kita buang-buangin tuh. Beban dibuang sampai habis, kita akan pindah ke yang namanya total shifting. Titik di saat total perubahannya itu kita rasain. Yang biasa saya sebut OTG, orang tanpa gejala. Karena ya kayak Kakak sekarang kan tadinya beban banget, rasanya kenceng. Sekarang udah kayak, dicariin, udah gak ada nih emosinya gitu. Jadi kayak udah kosong, nah itu OTG. Nah orang tanpa gejala ini nanti akan diuji dengan waktu. Kalau kita lihat misalkan udah 6 bulan, 1 tahun, semua baik-baik saja, berarti ya sudah permanen kita berubah. Nah kalau misalkan ada rasa yang lain, gak usah takut, gak usah panik. Berarti ada yang masih
belum selesai yang perlu kita buang. Awalnya itu kayak banyak motor berkeliaran tapi arahnya itu nggak beraturan. Kayak sekarang nggak ada motor tersebut gitu loh. Nggak ada gitu loh. Itu jalanan kosong gitu. Jalanan kosong. Cuma ngelepasin doang gitu loh Kak. Cuma tarik napas, buang, kayak gitu doang. Nah kalau lain itu kita sampai mandengin, kita nulis, kita tuh harus gini kayak kita tuh harus belajar sampai satu buku itu penuh sama pelajaran gitu loh. Itu cuma ya, tarik nafas, kita pengen kayak gitu. Sama gini loh. Itu masih muda, jangan mudah menyerah, usaha teruslah. Jangan lupa saling mengingatkan. Oke. So, thank you banget Kak Rima udah bersedia buat ikutan sama-sama di podcast dan berbagi ceritanya buat teman-teman semua. Pastinya teman-teman bisa belajar dari case-nya Kak Rima, tadi udah di-sharingkan ya, awalnya menjadi beban, ya tapi sekarang ya jadi sebuah kegembiraan dan kesenangan untuk dilakukan. Dan gak ada lagi yang overthinkingnya, itu yang paling penting ya. Karena banyak orang biasa ngadepin overthinkingnya itu perlu dikendalikan, dipendam, diredam, hidup bersama itu, ya kan. Tapi kita nggak perlu untuk hidup bersama overthinking kita nggak perlu hidup dengan beban emosi. Buang aja, emosi itu ada buat kita rasakan, tetapi beban emosi itu tidak perlu kita simpan. Beban emosi bisa kita buang, ya, dan secara sempurna bisa Anda bereskan total sampai permanen hilang dari tubuh fisik Anda. Tapi ya butuh waktu. Nggak langsung tiba-tiba mungkin permanen ya, atau bisa juga tiba-tiba langsung permanen ketika dibuangnya memang udah benar-benar clear gitu ya.